Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar PP Swedia kali ini dengan topik Swedish Job Quest, a webinar for job seeking students. Yang terhormat, Koordinator Pusat PP Swedia, Mas Yolan Erlanda. Yang kami hormati, Co-founder Indonesian Professionals in Sweden, IPS, Mbak Koni Paloma. Yang kami hormati Mas Sahil Aisyah Nur Rosyadi, Mas Dani Saputra, dan Mbak Indah Rahayu selaku narasumber, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alvin Wiwit sebagai pembawa acara. Mohon izin untuk memandu jalannya acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Koordinator Pusat PPI Swedia, Mas Yolan Erlanda. Kepada Mas Yolan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Swedia dan selamat siang waktu Indonesia Barat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Mbak Koni selaku co-founder dari Indonesian Professional in Sweden atau IPS. Juga yang saya hormati para narasumber, Mas Dani, Mbak Indah, dan juga Mas Sahil. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya, menyempatkan hadir pada hari ini, dan juga tak lupa salam hormat bagi para peserta sekalian. Singkat saja dari saya, selamat datang teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu pada kesempatan ini. Semoga kegiatan kami pada hari ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai aspirasi untuk melanjutkan karir di Swedia. Jika mahasiswa Indonesia di Swedia punya yang namanya PPI Swedia, maka para profesional Indonesia ini punya yang namanya IPS atau Indonesian Professional in Sweden yang nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Mbak Koni. Jadi teman-teman ketika resmi menjadi profesional di Swedia, maka silahkan merefernya ke IPS seperti itu. Dan berdasarkan demografi tidak kurang dari 40% mahasiswa Indonesia di Swedia ini tidak terikat kontrak untuk kembali ke tanah air karena mereka membiayai studinya tuh secara mandiri atau dari beasiswa universitas, beasiswa lokal seperti itu. Jadi bisa kita bilang tiap tahun selalu ada permintaan untuk mengulas tips and tricks cara mencari kerja di Swedia. Dan ini juga terbuka untuk umum teman-teman di Indonesia atau di negara-negara lain seperti itu. Untuk itu saya mengapresiasi sebesar-besarnya partisipasi dari para narasumber, Mas Dani, Mbak Indah, dan juga Mas Sahil yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kami semua pada hari ini. Begitu saya rasa sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yolan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu perkenalan dari Indonesian Professionals in Sweden atau IPS oleh salah satu co-foundernya Mbak Koni Paloma. Kepada Mbak Koni dipersilahkan. Halo semuanya, nama saya Koni Paloma. Saya salah satu co-founder dari IPS, Indonesian Professionals in Sweden. Saya langsung share screen aja ya, sedikit presentasi dari saya. Okay. Okay, I'm gonna be a little bit cherry picking. Bisa lihat semuanya ya? Okay, cool. So, jadi sebentar saya. Jadi ini IPS itu berdiri di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi ya. Karena banyak uncertainties, ketidakpastian di dunia kerja waktu 2020 ya sampai sekarang juga sebenarnya terus ada ketidakpastian, cuma skalanya waktu itu besar sekali. Jadi tahun 2020 IPS ini digagas 6 orang, ya ini 6 orang co-founders kita. Jadi ada 6 orang, Abraham, Aditya, Audinisa, saya sendiri, Stanley, dan Winner. Mungkin beberapa ada yang kenal dengan co-founders ini, salah satunya. Anyway, jadi pendiriannya ini bermula dari keresahan tentang dinamika dan tantangan berkarir di Swedia, di mana kita udah lulus kuliah, jadi realita di dunia kerja, dinamika, tantangan, dan masalah-masalahnya itu berbeda
dengan masalah-masalah yang kita hadapi waktu kita masih mahasiswa atau masih belum bekerja pada saat itu. Nah, dan uniknya lagi, kita sekarang punya 100 anggota dan 50% at least atau mungkin lebih sedikit adalah mantan anggota PPI Swedia. Jadi ini ada korelasinya dengan tadi yang dibahas oleh Yolan, 40% tidak terkait dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan mungkin berminat untuk melanjutkan karir di Swedia ya. Intinya anggota PPI ini adalah future members-nya IPS, hopefully ya. Nah, dari 50% itu terus ada sisanya itu adalah orang Indonesia yang sebelumnya bersekolah atau bekerja di negara Eropa lainnya so far. Terus harapan ke depannya ya IPS ini anggotanya makin bertambah seiring dengan makin banyaknya orang Indonesia yang belajar atau melanjutkan atau membangun karir di Swedia. Kita harus definisikan sedikit ya profesional ini maksudnya apa. Jadi profesional ini menurut IPS itu maksudnya setara universitas ya, tenure profesi yang panjang, maksudnya tahunan gitu, punya pengalaman bukan pengalaman, sudah bertahun-tahun membangun expertise di bidang yang ditekuni. Misalnya kalian sekolah kan, S1 engineering, S2 engineering, so at least you have like 9 years, 8 years of tenure di situ ya, sudah berusaha membangun expertise di bidang yang ditekuni dan ada jenjang karir di profesi yang dijalani. Jadi menurut kita having a job doesn't mean having a career. So makanya kita ada objektifnya di sini adalah membantu anggota-anggota IPS dan Indonesian Professionals pada umumnya untuk membangun karir mereka di Swedia gitu. Nah, jadi IPS ini adalah komunitas untuk sharing dan networking. Misalnya kita berbagi best practices dalam beberapa hal, dari mulai berurusan dengan birokrasi di Swedia seperti Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, A-kassa, Unionen dan sebagainya. Lalu best practices mengatasi personal barriers, batasan-batasan yang dibuat oleh diri kita sendiri ya, karena ada kecenderungan orang Indonesia itu kurang percaya diri, kurang asertif dalam berkomunikasi. Ini bisa menghambat kemajuan karir kita, walaupun secara skill kita lebih mumpuni daripada kolega-kolega kita yang orang Swedia atau dari negara lain. Lalu mengatasi dinamika di tempat kerja. Maksudnya bagaimana berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kolega-kolega kita, dengan atasan kita, atau misalnya pihak ketiga, kontraktor, suppliers, dan sebagainya. Di mana kita harus misalnya agree to disagree, menyelesaikan konflik, mengkomunikasikan sesuatu, itu juga kita sharing best practices di situ. Dan terakhir, IPS ini adalah komunitas untuk networking, bahasa Indonesia, berjejaring antar anggotanya gitu. Karena kita percaya juga silaturahmi membuka pintu rezeki ya. Lalu kalau di sini kita lihat IPS ini punya webinar series itu sebagai kegiatan online kita. Kalau untuk offline-nya kita memang masih sedikit terbatas, kebanyakan di Stockholm, monthly hangout dengan IPS ya, biasanya ini kita bilangnya after work hangout with IPS, seperti itu. Kita berkumpul di satu restoran atau kafe atau bar ya, networking aja pada umumnya. Dan praktek ini after work hangout ini sangat lazim di Swedia. Jadi untuk hangout ini kita bisa bawa kolega kita, ini less formal, sangat less formal, seperti hangout pada umumnya ya. Bisa bawa kolega kita, jadi kita meluaskan network kita juga di situ, nggak melulu orang Indonesia yang ada di situ. Nah, untuk selanjutnya quarterly tahun ini rencananya kita akan membuat quarterly meetup
di satu tempat yang lumayan familiar buat semua orang Indonesia yang ada di Stockholm. Masih dalam rencana, mudah-mudahan di-approve. Jadi tunggu tanggal mainnya untuk yang quarterly meetup. Dan untuk yang webinar series bisa dilihat di grup LinkedIn kami. Di search aja Indonesian Professionals in Sweden, karena itu cuma satu. Terus kenapa kita taruh di LinkedIn webinar series ini linknya? Karena kita ingin encourage anggota kami untuk aktif di LinkedIn. Kenapa? Karena LinkedIn ini adalah media sosial nomor 1 di Swedia dan secara global untuk masalah professional life. Jadi banyak lowongan pekerjaan diiklankan di LinkedIn, recruiter juga cenderung men-shortlisted kandidat-kandidat yang lebih visible, lebih aktif di LinkedIn. Jadi menurut kami, for LinkedIn, see, be on the scene, and be seen. That's very important. Nah, untuk connect dengan kita punya LinkedIn group dan Facebook group. Namanya ya IPS, Indonesian Professionals in Sweden. Dari situ, untuk menjadi anggota cukup bergabung di grup-grup ini, dan atau bisa juga datang langsung ke acara kami yang offline itu ya. Dan informasinya sebenarnya ada di grup ini juga. Biasanya di grup Facebook kita langsung blast, kita mau hangout di mana gitu. Jadi it's very impromptu, very spontaneous. Kita maunya less formal. Nanti di acara yang quarterly itu kita lebih bisa bahas tentang sesuatu yang lebih substantif masalah pekerjaan kita gitu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bisa hubungi saya atau bisa langsung lempar di LinkedIn atau Facebook group, join aja langsung. Masukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Koni. Jadi di sini kita selain ada PPI juga ada Indonesian Professionals in Sweden ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin setelah kuliah di sini atau pas ke Swedianya itu nggak dalam kondisi kuliah juga ada salah satu kayak union seperti itu ya. Teman-teman juga kalau misalnya interested tentang IPS boleh juga tanya-tanya ke Mbak Koni, juga bisa di chat Zoom juga ya. Nanti kita bisa ada Q&A session juga. Ya, betul. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti ya untuk penyampaian materi. Materi yang pertama itu berkaitan dengan internship and summer jobs di Swedia. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Sahil Aisyaf Nur Rosyadi. Saat ini beliau sedang bekerja sebagai system developer di Ericsson. Kepada Mas Sahil dipersilakan. Bisa kedengeran? Terdengar, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Yolan, terus tadi ada yang terhormat Mbak Koni juga, Mbak Dani sama Mbak Indah. Sebenarnya ketimbang sharing tentang internship atau magang di Swedia, saya lebih sharing gimana caranya kita bisa dapat opportunity di Swedia ya. Soalnya itu kan sangat berkesinambungan ya. Terus saya juga merasa terhormat sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman PPI Swedia yang sudah mengundang. Di antara orang-orang keren ini Mas Dani ini dulu udah postdoc, sekarang udah jadi head di perusahaannya. For your information. Terus Mbak Indah ini udah 5 tahun juga kerja. Saya ini masih baru gitu. Jadi lebih dari 5 tahun bahkan kalau dihitung dengan pengalamannya di Jakarta, di Indonesia. Jadi saya masih baru, jadi harapannya bisa mengimbangi lah kualitas presentasi dari Mas Dani, Mbak Indah, juga kualitas presentasi dari IPS yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Koni. Terima kasih banyak, mungkin lanjut aja. Untuk perkenalan, jadi singkat aja, nama saya panjang, Sahil Aisyaf Nur Rosyadi, tapi panggil aja Sahil. Saya BSc in Electrical Power Engineering. Dulu di ITB, jurusannya tuh Teknik Tenaga Listrik. Tapi kalau misalnya jurusan umumnya tuh Teknik Elektro Arus Kuat. Kemudian waktu itu S2-nya Master of Science di Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems. Itu ada typo, tapi itu berarti biar melatih fokus ya, ada typo gitu kan.
Nah, jadi saya first year-nya di Universitat Politecnica di Catalunya. Jadi dulu saya sekolahnya sebelahan sama tempat kerjanya Messi. Jadi, tapi emang literally sebelahan guys. Jadi kayak Camp Nou-nya tuh di belakang, kampusnya tuh di depannya gitu. Jadi, tapi sayangnya nggak pernah tuh ketemu ya pas lagi nongkrong-nongkrong makan kebab gitu ada Messi gitu. Sayangnya itu aja sih sebenarnya. Pengennya sih ketemu sih. Cuman ya udah ketemunya di stadion akhirnya. Kemudian second year-nya dulu saya di Kotehoa di KTH sama kayak teman-teman PPI lainnya yang sedang di KTH sekarang. Jurusannya kalau di KTH itu kayaknya Sustainable Energy System. Jadi kalau teman-teman yang gedungnya di gedung M yang penuh perjuangan kalau lagi winter jalan dari teknis ke Hogeschool ke belakang itu saya dulu kuliahnya di sana. Jadi ya lumayan lah. Jadi udah kuliahnya di Barcelona sama Messi. Kalau di Swedia kuliahnya agak jalan dikit dari metro kayak gitu. Untuk work experience, dulu saya pernah kerja sebentar di Indonesia sebagai power engineer. Saya kalau dilihat-lihat ini banget ya apa linear banget ya jalurnya ya kayak engineer semua ya. Padahal saya nggak engineer banget sebenarnya. Cuman ya udah anyway. Jadi saya dulu kerja di power engineer di PT Line Industri kurang lebih selama 8 bulan. Lalu sempat menjadi konsultan di PT Sintek Otomasi sebelum S2. Jadi itu sebenarnya dua pekerjaan ini adalah bertujuan mengisi supaya saya nggak gabut-gabut amat dan ada penghasilan ketika mencari S2. Kemudian setelahnya saya S2 ya, terus habis nanti saya bakal jelasin tuh journey-nya. Kemudian saya mendapatkan master thesis di Volvo Car. Tahu Volvo? Tahu lah yang pasti yang anak Chalmers atau yang tinggal di Gothenburg itu kalau turun dari Northstand tuh dari Gothenburg Central tuh langsung isinya semua Volvo termasuk bus-busnya kan karena memang di situ waktu itu. Kemudian saat ini alhamdulillah masih dipercaya sama Ericsson AB untuk menjadi sistem engineer dan masih bekerja di bidang energi efisiensi sama sustainability. Kurang lebih sustainable energy dan energi efisiensi kurang lebih seperti itu. Lanjut boleh? Oh, sebelum itu back dulu kali ya buat ini kan ada simbol-simbol ini hobi aja sih sebenarnya biar nggak bosen aja gitu. Saya suka main bola, main badminton, dengerin musik terutama K-pop. Jadi buat yang suka K-pop juga bisa sharing-sharing sama saya. Kemudian suka foto-foto dan juga ya suka bertemu dengan orang-orang karena saya anak ekstrovert. Next. Oke, jadi ini mungkin buat ngejelasin gambaran juga buat teman-teman yang sedang S2. Jadi waktu itu saya tahun pertama sudah saya bilang saya sebelahan sama Messi, kantornya masih ada Messi sama Iniesta waktu itu ya. Jadi saya first year in UPC dan ini pertama kali saya pergi ke Eropa dan juga ketika di UPC ini karena di Barcelona ini mereka tidak semuanya bisa berbahasa Inggris kalau masyarakat lokalnya. Jadi untuk bertahan hidup akhirnya itulah pertama kali saya mendapatkan experience untuk memforce diri saya belajar bahasa selain bahasa Inggris yaitu bahasa Spanyol yang waktu itu cukup bisa sebenarnya tapi sekarang udah lama nggak dilatih jadinya bosan. Jadinya dia nggak jago lagi lah intinya gitu. Nah waktu di UPC ini karena pertama kali mendapatkan exposure di international community akhirnya saya realize bahwa seperti yang tadi kata Mbak Koni katakan ya, orang Indonesia ini punya beberapa semacam challenge yang harus di overcome. Karena sebenarnya secara kualitas individu, secara kapabilitas hard skill, kita itu sebenarnya tidak kalah dengan teman-teman lainnya yang berasal dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Cuman yang tadi Mbak Koni sempat singgung juga masalah confidence, masalah how we would like to speak up in front of the people atau how we would like to criticize others opinion itu yang kita memiliki challenge harus di overcome sama kita karena hal itu sebenarnya sesuatu yang mungkin didapatkan di sistem pendidikan negara maju karena ketika mereka sedang SD, SMP, SMA atau S1 pas bachelor mereka emang dididik untuk menanyakan hal-hal yang bahkan mungkin menurut kita kalau kita tanya ke dosen kita di Indonesia itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar tapi hal itu terjadi ketika saya pertama kali kuliah di Eropa kemudian pertanyaannya itu tentang kenapa rumusnya bisa kayak gini terus kan saya kan bilang sebenarnya saya juga mau nanya kayak gitu tapi itu kan pertanyaannya sangat mendasar ya tapi itu ternyata adalah basic dari critical thinking orang-orang dari negara-negara maju karena mereka nggak mau ragu
untuk menanyakan bahkan hal-hal yang sangat sederhana seperti itu, kayak gitu. Jadi karena itu saya mulai explore, saya mulai belajar dari mereka juga, berteman dengan mereka. Karena kebetulan di sana orang Indonesianya juga dikit di Barcelona, jadi saya lebih banyak nongkrong sama mereka. Kemudian akhirnya kebetulan juga next diklik aja. Ya, jadi kebetulan juga di kampus kami waktu itu kita ada project, jadi kayak kurikulumnya itu ada project dengan real company. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan Municipality Gotland. Gotland ini adalah an island in the southern part of Sweden. Dan ini adalah pertama kali juga saya mengenal Swedia. Jadi waktu itu kami diterbangkan dari Barcelona ke Gotland, terus kami bertemu dengan Municipality Gotland. Juga waktu itu seingat saya bersama konsultannya adalah Sweco, dan kita kayak belajar untuk critical thinking yang tadi saya bilang. Jadi kayak belajar untuk kira-kira apa sih yang bisa kita berikan sebagai orang-orang yang masih idealis karena berasal dari lingkungan edukasi untuk memperbaiki Gotland yang sebenarnya juga udah bagus gitu kan. Cuman ternyata masih ada gitu guys yang masih bisa diperbaiki. Nah, ketika itu adalah kita merekomendasikan the usage of the bike sharing karena di Gotland ini kan sebenarnya kotanya nggak terlalu gede nih. Kalau udah pernah, nanti mungkin teman-teman tertarik ya ke Visby atau ke ya ada ke daerah ke Faro ya nama pulaunya salah satu di sana itu sebenarnya kotanya nggak terlalu besar dan sangat nyaman untuk dinaiki sepeda. Jadi waktu itu belum ada bike sharing, jadi we recommend that to Pemda ya, Municipality Gotland ini sebenarnya kayak Pemda atau Pemkotnya Gotland. Juga kita melakukan estimate the PV consumption karena most of the power consumption in Gotland is coming from the wind turbine. Jadi dan juga dia coming from the undersea cable dari mainland Swedia. Jadi kita juga menyarankan gimana kalau kita bisa mengurangi ketergantungan masyarakat Gotland dengan supply energi dari undersea cable yang dari mainland. Karena hal itu bisa, ya kalau secara teknis, ini terlalu teknis, itu bisa banyak lossesnya dan kawan-kawannya. Tapi di situ saya melatih critical thinking dan berusaha untuk speak up. Jadi berani aja guys. Jadi kalau kata Mbak Koni tadi, kalau bisa mengovercome challenge itu, sebenarnya kita juga bisa stand out dibanding teman-teman dari negara-negara maju. Next. Kemudian ya karena itu juga saya juga mulai waktu itu untuk mencoba ikut kompetisi-kompetisi. Kenapa hal itu? Sebelumnya tuh saya sebenarnya rada-rada mager, kami kayak kuliah kan udah banyak ya. Kenapa harus nambah kompetisi lagi? Tapi waktu itu karena untuk melatih critical thinking and anything, jadi akhirnya waktu itu sempat juga kami memenangkan lomba di energi efisiensi hack di Berlin. Kemudian next aja, mungkin karena waktunya juga terbatas. Ya kemudian pas second year kami mengajak teman-teman kita dari kampus kita untuk berangkat ke Sumba. Jadi kan kalau tahun pertama, in the first year we are going to Municipality Gotland. In the second year kita berangkat ke Sumba, jadi kerja sama HiFos and Resco. Jadi teman-teman kita waktu itu pergi ke Indonesia, terus katanya makanannya enak, luar biasa ya. Terus habis itu kita berusaha untuk memberikan rekomendasi, karena kebetulan jurusan kami waktu itu memang lebih ke arah kayak memberikan rekomendasi gimana caranya mentransisikan sustainability dan renewable energy ke sebuah lingkungan yang masih berkembang, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Makanya kan environmental and economical pathways for sustainable energy systems, kayak gitu. Dan waktu itu kita bekerja sama dengan HiFos and Resco di Sumba. Jadi mereka jalan-jalan ke Sumba ngelihat kuda-kuda Sumba yang luar biasa itu. Next. Oh ya, terus kemudian di sini mungkin ya materi yang mungkin lebih banyak saya sampaikan. Jadi begitu teman-teman di sini yang mau nyari summer internship atau mungkin nanti master thesis or anything related to that. Jadi starting from the first year, trying to build up competence. Nanti akan ada di slide saya yang berikutnya. Karena opportunity itu lies everywhere gitu. Kalau mungkin nanti bisa belajar sama Mas Dani, belajar sama Mbak Indah, sama Mbak Koni juga. LinkedIn itu adalah one of the gateways dan one of the most used social network for the professionals in the world, and especially in Sweden. Jadi teman-teman trying to make up your LinkedIn in a good way. Kemudian dan carilah banyak opportunity dari LinkedIn, karena kayak summer internship, kemudian
magang atau part-time jobs atau projects atau master thesis, actually itu tuh banyak loh di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman bisa mencari dari LinkedIn, mencoba kontak orang-orang yang ada di LinkedIn langsung, nanti akan saya jelaskan lebih banyak tentang networking. Itu nanti teman-teman bisa mendapatkan opportunity tersebut. Karena kebetulan saya waktu itu dapat master thesis di Volvo, itu dapatnya itu dari LinkedIn sebenarnya. Maksudnya dari opportunity yang ada di LinkedIn, saya apply, alhamdulillah bisa mendapatkannya. Jadi saya pindah ke Gothenburg dari Stockholm waktu itu. Tentang electrical charging. Electrical vehicle charging. Ya agak-agak ruwet sih tesisnya. Cuman ya alhamdulillah selesai untungnya. Next. Nah, sekarang alhamdulillah karena track yang sudah saya alami, experience yang saya dapatkan, sekarang masih bekerja sebagai system developer, responsible for internal tools. Jadi saya responsible untuk masih di bagian energy performance and efficiency. Oke, next. Langsung di enter aja semuanya, Mas Duyan, karena waktunya mungkin terbatas ya. Enter lagi sekali lagi. Ya, jadi find jobs, internship, or master thesis in Sweden. Sebenarnya formulanya mungkin sama aja ya di mana-mana ya. Cuman yang paling penting itu ada 3. Ini yang paling penting itu ada 3. Yang pertama adalah networking, yang kedua adalah prepared, dan yang ketiga adalah be persistent. Yang pertama networking. Networking ini saya belajar banyak dari teman-teman saya dari negara maju. Karena waktu tahun pertama dan tahun kedua, jujur pas tahun pertama saya nggak begitu aktif untuk ikut acara-acara seminar atau mingle session dengan orang-orang dari perusahaan-perusahaan atau konsultan-konsultan yang ada. Cuman waktu itu saya melihat kok teman-teman saya semangat banget ya, padahal kan baru tahun pertama gitu, atau kan masih ada 1,5 tahun lagi buat kuliah. Ternyata itu adalah yang kayak mempavui mereka sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu di internship, ataupun di magang, ataupun di master thesis, ataupun di pekerjaan profesional selanjutnya. Jadi ketika kalian sedang duduk di bangku kuliah, baik itu S1 yang lagi di Indonesia maupun yang lagi S2 sekarang di Swedia, trying to expand your network, belan aja gitu loh teman-teman semua. Kayak misalnya ada perusahaan yang menarik nih di LinkedIn, langsung aja chat aja. Kadang-kadang CEO-nya itu bisa membalas loh kalau misalnya di Swedia ya terutama ya, karena kan mereka lebih ini ya, lebih mendengar ya biasanya ya, lebih aktif ya. Coba kenalan atau misalnya datang ke acara-acara kayak conference gitu, terus langsung bilang aja, bilang, oh saya pengen nyari internship nih gitu, kira-kira bisa nggak ya. Terus ya kayak, tapi sebelum itu kalian kayak ajak ngobrol tentang bidang yang kalian sukai, jadi kalian tahu ini adalah bidang yang kalian sukai, terus kalian bilang kayak, iya nih saya juga bekerja di project yang berkaitan dengan ini, misalnya tentang PV nih ya, saya juga berkaitan dengan memberikan optimasi ini untuk installation in PV, ini kayaknya align deh sama visi perusahaan lu, kira-kira ada opportunity nggak sih, kayak gitu caranya coy, cara nyari kerja atau nyari opportunity. Walaupun akhirnya mungkin dapat penolakan, tapi nggak apa-apa, kita coba aja terus kayak gitu. Dan of course kita nggak boleh cuma modal cara ngomong doang, tapi harus prepared, karena ketika kamu bicara kepada orang-orang yang kalian berusaha networking ini, kalian kalau bisa sudah punya kompeten hal itu juga. Jadi bisa dibuktikan ketika nanti mereka ngajak interview atau diskusi secara teknis. Jadi buat hard skill dan soft skill. Kenapa soft skill juga penting? Karena nanti ketika kalau kalian sangat teknis, misalnya kayak saya nih sangat teknis tapi nggak bisa menyampaikan apa yang harusnya kalian sampaikan dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan pesan itu. Dan jangan lupa, kebetulan di sini juga ada IPS yang insya Allah sangat membantu untuk memberikan feedback atas CV and resume kalian. Tapi kalau ada teman-teman kalian yang kalian tahu sangat expert dalam bidang itu, jangan lupa dan jangan pernah malu untuk getting feedback from them. Karena bisa jadi CV dan resume yang kita pahami, oh ini udah bagus, oh ini udah oke, motivation letter kita, belum tentu sebenarnya itu yang diinginkan oleh perusahaan, dan kita nggak tahu apa yang diinginkan sama perusahaan karena kita nggak tahu kira-kira apa yang diinginkan sama perusahaan, kan kita nggak tahu value mereka walaupun kita tahu di website dan kawan-kawan. Tapi gimana caranya kita bisa menyesuaikan hal itu? Coba cari feedback sebanyak-banyaknya, karena dari situ mereka akan berusaha menjadi point of view orang asing sehingga mereka bisa tahu, oh ini tuh core komunikatif Phil, oh ini tuh mungkin lu strengthen di poin ininya karena perusahaan ini setahu gue begini-begini, atau berusaha mencari tahu dari teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah be persistent. Percayalah, waktu itu saya mendapatkan email penolakan itu mungkin udah 30-50, banyak banget. Saya tuh apply untuk tesis
itu kayaknya sekitar 40-an perusahaan dan yang keterima buat interview cuma 3. Waktu kerja saya tuh nggak menghitung ya, mungkin mendekati 100 ya, atau lebih dari 70 gitu ya. Dan semuanya itu ditolak kecuali 1. Jadi memang yang paling penting dalam mencari kerja ketika di Eropa adalah we have to be persistent, karena one time denial atau kayak semacam penolakan lebih dari 100 kali pun bisa membuat kalian mendapatkannya ketika kalian terus mencoba, terus mengevaluasi CV dan resume kalian, dan you will get in that company. Dan saya kenal ada teman saya juga yang alhamdulillah baru saja dapat kerja baru-baru ini, dan dia udah apply lebih dari 100 perusahaan. Tapi dia terus mencoba dan tidak pernah menyerah dan terus mencari feedback untuk CV dan resume-nya, dan akhirnya juga dapat. Jadi emang kuncinya itu seperti itu. Itu juga caranya mencari internship atau thesis ketika nantinya. Oh ya, sama tambahan juga buat networking sebelum kita move on. Networking ini juga coba kalian mulai juga dari teman-teman Indonesia yang ada di sini. Kebetulan di sini ada IPS, dan teman-teman dari IPS yang tadi Mbak Koni jelaskan juga, itu kan semuanya sangat kompeten dan udah menjadi stakeholders di perusahaan mereka masing-masing ya. Jadi itu akan sangat membantu buat kalian expand your network and expand your opportunity juga. Dan mereka juga bisa menghubungkan teman-teman dengan beberapa professionals kami yang ada di sini untuk bisa memberikan opportunity buat kalian juga. Next. Ini mungkin saya singkat pada jelas saja tentang experience in corporations. Ketika nanti kalian mendapatkan kerja di Swedia, baik itu internship maupun di master thesis atau apapun itu, yang paling penting adalah don't live for work but work for life. Karena di sini di Swedia yang menjadi ciri khasnya adalah work-life balance. Jadi jangan sampai kalian terlalu occupied dengan working kalian. Ya, selagi-lagi apa yang didapatkan dalam pekerjaan itu yang paling penting itu tentunya networking. Jadi networking ini become a part of our daily work sih, starting from searching the job until now. Karena di networking ini kalian mungkin perlu untuk ngobrol dengan stakeholders untuk memudahkan atau untuk membantu pekerjaan kalian. Kemudian learning curve. Karena kalau di corporations itu most of them itu expected to be there in the long term. Karena kalau misalnya kamu berada di perusahaan yang sama, pasti kamu diharapkan bisa berkembang karirnya di situ juga. Jadi jangan buru-buru. Itu ini yang dibilang sama manajer saya dulu. Jangan buru-buru, jangan pengen banget stand out dari awal, karena pasti you have a learning curve. Karena untuk memasuki sebuah perusahaan dengan tugas spesifik itu pasti butuh waktu. Dan ketika kamu sudah mempelajari hal itu, nantinya ada tugas-tugas baru dan kalian harus belajar lagi. Jadi kayak terus-terusan belajar. Jadi kalau ada orang bilang, oh belajar tuh berhenti ketika ya udah nggak sekolah lagi. Nggak gitu juga sebenarnya. Mungkin bedanya sekarang kalau belajar dibayar. Nanti mungkin Mas Dani bisa nambahin juga. Cuman kita terus learning curve gitu loh. In terms of hard skill in our task, atau in terms of soft skill juga, kayak bertemu dengan higher ups and everything. Dan yang paling penting itu juga career steps. Jadi jangan sampai kalian kerja nih, walaupun kerjanya udah dapat nih kerja di Swedia, tapi kalian harus terus pave the way to the point that you would like to achieve. Mungkin nanti Mbak Indah atau Mas Dani bisa menambahkan juga, kalau di Swedia ini career steps is not always becoming a boss gitu. Tapi di sini juga ada career step to become the technical boss. Kebayang nggak? Technical boss itu artinya kalian nggak jadi manager, kalian nggak jadi stakeholders yang kayak oh dia direktur atau gimana, tapi kalian levelnya sama seperti mereka, tapi kalian adalah memberikan pemahaman teknis. Jadi semua orang di perusahaan kalian, kalau perusahaan kalian multinasional misalnya nanya ke kalian, kemudian kalian kata-kata kalian itu ibaratnya oh kata-kata si koordinator teknisnya itu kayak gini gitu. Jadi kayak bakal dipakai untuk semua produk-produk kalian atau semua produk-produk perusahaan kalian, kayak gitu sebenarnya. Ya itu aja sebenarnya dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung follow Instagram. Ini sekalian promosi ya sebenarnya. Bercanda. Atau langsung email ke sahilrosyadi@gmail.com atau di LinkedIn nama lengkap saya Sahil Rosyadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sahil atas materinya. Mungkin saya juga mau nanya Mas, kan di sini Mas topiknya terkait tentang summer jobs and internships di Sweden. Untuk bisa dapat posisi atau ya bisa mulai dari cari-cari lowongannya sampai dapat posisi gitu, Mas ada kayak sosok mentornya gitu nggak Mas?
And apakah ya itu role-nya vital banget atau gimana gitu? Thank you. Ini buat mendapatkannya atau ketika sudah di dalam perusahaannya? Pas mau dapetinnya gitu. Oh, pas mau dapetinnya. Sebenarnya pas mau dapetinnya memang gimana ya ngomongnya ya. Yang tadi saya bilang ya, memang kadang-kadang itu kita opportunity itu dapatnya kita nggak tahu dari mana. Bisa dari LinkedIn, bisa dari ternyata kalian kenal sama orang di perusahaan tersebut, orang Indonesia misalnya, ternyata bisa membantu mendapatkannya. Tapi kalau menurut saya sih ketika OTW mendapatkannya, mungkin kalau bisa kalian punya teman atau punya rekan atau punya kakak, mentor yang tadi dibilang sama Mas Alvin, supaya bisa membantu memberikan feedback untuk ya untuk CV kalian, untuk motivation letter kalian dan kawan-kawan. Dan mungkin ini akan sangat membantu juga ya untuk ketika kalian pave the way untuk summer internship dan master thesis. Karena biasanya kenapa tadi saya presentasinya lebih ke arah seeking the jobs, karena menurutku itu tetap sama levelnya walaupun dia summer internship ataupun tesis, dan biasanya summer internship dan tesis itu saling berkaitan kurang lebih. Jadi yang paling penting ya gitu sih. Kalau kalian mau mencari mentor tuh boleh-boleh aja. Nggak tahu ya kalau di sini mungkin nanti Mbak Koni bisa menjelaskan kira-kira ada nggak ya kayak program mentorship dari IPS gitu Mbak? Bagus juga kayaknya Mbak idenya Mbak. Sebenarnya kalau sekarang belum ada ya, lebih Hmm. ke level personal aja gitu. Belum ada program resminya dari IPS, karena kan kita masih lihat di ke depannya. Anggotanya lebih banyak yang student apa lebih banyak yang udah kerja. Kalau sekarang Iya lebih banyak yang benar-benar. udah kerja kan. Iya Nah, benar. tapi benar apa kata Sahil, kalau summer job itu penting. Saya juga dulu breakthrough-nya itu dapat summer job, kan saya bukan engineer ya. Tapi selama karir saya di Swedia itu semuanya perusahaan tech. Ya. Jadi buat yang non-engineer juga jangan, oh itu kan tech companies gitu. Terus saya gimana? Saya bukan engineer. Bisa, bisa. Cuma ya itu aja, breakthrough-nya itu memang penting banget dari summer jobs. Ya, Jadi benar. sebenarnya daripada mentor, kalau mentor kan gimana ya? Harus lucky gitu ya, dapat mentor. Tapi kalau summer job itu lebih bisa diusahain sih. Ya, setuju Mbak. Summer job tuh benar-benar breakthrough sih sebenarnya. Summer job dan master thesis tuh breakthrough banget buat dapat kerja di Swedia. Regardless your background. Oke, terima kasih Mas Sahil. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan share insight dari sisi interviewer perusahaan Swedia. Dan materi ini akan disampaikan oleh Mas Dani Saputra yang saat ini bekerja sebagai Head of Data Science and AI di Micropower Group AB Vehoe. Pada Mas Dani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Dani Saputra. Saya di sini nggak akan presentasi tentang cara bikin CV atau bikin cover letter, tapi saya akan cerita pengalaman saya job interviewing di Swedia on the other side of the table. Next. Jadi saya dulunya alumni ITS, kemudian juga University Teknologi Petronas. Karir saya bisa dibilang dimulai dari waktu saya PhD di DTU di Denmark. Saya juga pernah bekerja di 3 negara itu, Denmark, Finland, Swedia, gonta-ganti bidang juga saya. Dan saya ada 2 experience menginterview kandidat di 2 pekerjaan terakhir ini, yaitu waktu saya di Micropower di Växjö di Swedia. Di sini saya tahun lalu itu mencari kandidat untuk PhD yang akan saya supervise. Saya juga partially evaluated di Linnaeus University, Växjö. Sayangnya saya sudah dapat kandidat akhir tahun kemarin. Kalau acara ini diadakan waktu sebelum autumn, mungkin saya akan menginsert job ad-nya di akhir presentasi. Tapi kebetulan kali ini saya lagi nggak akhirin. Kemudian juga saya pernah ada experience waktu saya bekerja di Denmark di excuse my Danish, itu sebagai data scientist. Saya akan sharing pengalaman saya di situ. Next, di presentasi ini saya akan memberikan sedikit introduction tentang shortlisting itu apa, bagaimana proses interview, gimana milih kandidat pada akhirnya,
terus case study yang diberikan. Terima kasih buat Mas Duyan yang presentasi ini memberikan contoh. Saya nggak akan tanya ini benar apa enggak, apa CV yang ready atau enggak, karena ini cuma buat example aja. Kemudian saya akan tutup dengan conclusion. Next, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah job market dan juga interview culture di Swedia. Jadi misalnya kayak bisa multitasking, terus hard worker, bekerja keras, kemudian juga berkelakuan baik, punya SKCK dan lain-lain seperti itu, bisa kerja under pressure dan tight deadline, for example. Terus mungkin juga personal question, background check, kayak bakal ditanya agama Anda apa, anaknya berapa, terus dan lain sebagainya. Tapi tapi itu bohong. Tapi nggak sepenuhnya bohong sih. Misalnya kayak yang pertama itu personal quality, itu mungkin orang bakal ngomong waktu setelah presentasi misalnya, orang ini low key banget ya, down to earth banget gitu, seperti itu. Atau mungkin bahkan orang ini songong juga ya, tapi let's see dia skillnya apakah sebagus songongnya, misal seperti itu tetap akan ada, tapi bukan yang utama. Next. Jadi di Swedia itu skill and education itu kayak garda pertama. Orang ini bisa nggak gitu. Mungkin personal qualities itu kayak next step gitu. Tapi itu tetap ada personal qualities. Tapi tetap garda pertamanya itu. Kemudian juga jarang ada job advertisement yang nyari hard worker atau yang bisa multitasking. Mereka akan lebih mengutamakan being innovative and being creative. Terus juga bisa Svenska, atau Svenska itu menurut saya very recommended kalau di Swedia. Dan equal opportunities and diversity itu dijunjung tinggi di sini. Misalnya kayak bahkan hampir semua advertisement bakal bilang no matter gender, race, sex orientation, disability di setiap advertisement. Terus yang sangat penting di interview culture itu adalah be punctual, jangan sampai telat pas interview. Terus juga sebelum interview itu harus tahu ini perusahaan ini yang akan saya lamar ini kliennya siapa aja, omsetnya lagi naik, lagi turun, lagi banyak habis mencat-mencatin orang, harus tahu gitu backgroundnya sebelum interview. Terus buat orang Swedia itu senioritas itu nggak gitu penting. Jadi ya buat kita itu loh sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah, ngapain gitu-gitu gitu. Terus jadi itu flat organization. Kemudian lebih penting kayak can work collaboratively daripada kayak can work under pressure atau tight deadline. Itu iya sih, tapi nggak gitu penting. Lebih penting gimana bisa kolaborasi dalam tim. Terus juga komunikasinya lebih direct dibanding mungkin kalau waktu ada yang pernah melamar di Indonesia, mungkin ada beberapa yang indirect, kayak menunggu ada hints kayak cues seperti itu mungkin lebih direct kalau di Swedia. Kemudian juga cara-cara show off dalam presentasi gaya Amerika atau gaya Indonesia itu kayaknya nggak gitu berlaku di sini, karena di sini kalau seperti pepatah Swedia, nobody is better than you, zuhud atau humble itu lebih dihargai kalau di Swedia. Next. Jadi shortlisting ini tahap pertama yaitu kita memilih dari CV yang bertumpuk, ada 100, ada berapa, itu kita harus memilih berapa yang mau kita interview. Kita nggak mau interview semua juga gitu. Jadi kita akan menyocokkan CV cover letter ini apakah memenuhi job advertisement yang kita advertise. Ada requirements yang ada di iklannya, dan kita juga kadang-kadang punya secret requirements. Terus juga CV cover letternya kita cek, terus communication skills-nya kita cek gimana dia communication skills kalau cuma ada CV cover letter. Jadi cover letter itu bisa nggak orangnya mengungkapkan saya match loh sama requirement kamu gitu. Atau dari CV-nya, kalau CV-nya sampai 5 halaman, terus ini pengalaman saya pernah yang nggak terkait gitu. Nah, ini nggak bisa komunikasi dengan baik gitu misalnya. Terus technical skill-nya misalnya di advertisement kita bilang harus bisa Python. Mana ini ada skill Python nggak ini? Cuman bisa program, mungkin kurang lah, semacam itu. Terus personal preference, kayak misalnya
kita lebih suka yang dekat-dekat aja sih. Kalau misalnya kita suruh datang ke kantor ya kita biayanya biaya tiket kereta misalnya gitu. Atau lebih suka yang referral, yang ada referral program dari dalam gitu, yang kita kenal atau semacam itu. Next, kalau di interview prosesnya sendiri, setelah kita shortlist, jadi misalnya jadi tinggal 10 gitu, kita mau interview 10 dulu deh gitu misalnya. Kalau dapat, yang pernah dilakukan, kita minta recruiter kita tolong call mereka 10 orang ini, mereka jadi nggak mau lanjut gitu. Terus kayak pilihannya minggu depan aja, kita cuma bisa minggu depan, pilih hari, pilih slot mana, doodles gitu, atau misalnya langsung tanya mau jam berapa gitu, yang cocok sama jadwal kita. Kemudian pas interview, mungkin sebelum interview dikasih assignment juga sama kita, mungkin juga nggak ada yang nggak kasih assignment. Tapi di interview session biasanya ini ya dimulai dengan presentasi dari company kita, company yang interviewer. Misalnya kita ini jualan ini, nama perusahaan ini, jumlah employees-nya ada berapa gitu. Kemudian kita tanya para interviewees-nya tentang kompetensi mereka bisa nggak gitu. Terus kalau ada assignment silahkan demo di sini, dikasih 10 menit ya 10 menit, jangan lebih. Terus kita akan bertanya lebih lanjut biasanya tentang assignment itu atau tentang kompetensi kalian, tanya yang lebih jauh lagi. Terus yang biasa dilupakan sama orang-orang adalah any questions. Biasanya orang nggak siap. Iya ya, apa ya, mau nanya apa ya, itu biasanya penting di interview proses juga. Setelah itu akan ada beberapa steps, mungkin psikotest atau ada beberapa tahap lagi, culture fit interview with the user atau semacam itu. Kemudian juga bakal ada di akhir tahapnya adalah job offer dan juga salary negotiation. Setelah itu kalau semua setuju, onboarding, diterima. Next. Nah, gimana kita memilih kandidat di sini? Kita internally meetings. Saya nggak cocok sama kandidat ini, tapi ini bagusnya di sini. Iya juga ya. Oke lah kalau gitu kita include lagi di interview berikutnya. Semacam itu. A lot of meetings internally. Kemudian juga ada reference check, terus background verification itu ada, terus diversity inclusivity, basic decency, misalnya ini orang bohong gitu kan, waktu interview tadi kita katakan bohong gitu. Oke. Itu penting sekali dalam memilih kandidat. Kemudian juga kita nggak akan membiarkan kandidat nunggu terlalu lama. Feedback itu akan kita kasih kalau buat orang yang nggak kita terima. Next. Langsung aja berarti kita ke contoh kasus, karena saya nggak presentasi banyak juga. Kebetulan ada volunteer di sini, boleh kita akan cek job advertisement-nya di contoh ini seperti apa. Kita akan lihat CV-nya. Next. Di sini sang volunteer, Mas Dian, ngasih contoh. Di sini ada job ad di LinkedIn sebagai product manager. Ada 5 kriteria yang ada di bagian section ini aja, kita singkat jadi 5 aja dulu. Di perusahaan namanya Aira. Next, kita akan back and forth di sini. Ini adalah CV dan cover letter di sini. Oke, kita nilai dulu sebelum kita ke job ads-nya misalnya. Jadi ini one page CV, very good. Oh, sudah diganti. Oke. Bagus. One page CV ini bagus. Ini nggak banyak-banyak, nggak 5 halaman, 10 halaman. Mungkin kalau di akademik atau beberapa company atau university itu penting, tapi mostly 1 halaman, 2 halaman maksimal itu cukup. Terus ini no cover letter. Nah, mana ini cover letternya? Ini bagaimana menjelaskan seperti itulah. Terus juga ini di mana ya LinkedIn-nya? LinkedIn link-nya gitu loh. Nyari-nyari, oke. Misalnya nggak ada gitu. Oke, let's just depend on this. Terus skills, kita lihat. Ini product manager. Terus mana ini skill-nya? Misalnya kalau kita ngomongin tentang
A/B testing, terus atau apa, apakah di sini ada, di skillnya nggak ada, di experience nggak ada, semacam itulah. Itu harus ada di daftar skill yang mereka butuhkan misalnya, di job ad-nya. Terus di sini kebetulan sudah disensor ya, oke aman. Tapi sebelumnya saya di CV ini ada location juga itu penting. Terus juga location di experience itu, ke Masindo ini di mana ya, di negara mana? Misalnya kalau di bawahnya Keynes Indonesia itu, Indonesia. Halliburton Indonesia udah jelas. Seperti itulah, itu juga penting gitu. Karena kita di sini nggak tahu ini dari negara misalnya Azerbaijan, dia nyebut bahasa apa, nama PT apa, kita nggak tahu gitu. Terus statement personal ini penting juga. Cuman kalau adaptable itu semua orang juga adaptable sih, kalau udah masuk perusahaan apa pasti adapt gitu. Jadi yang lebih penting tuh kayak orang ini bisa ini nggak ya, udah berapa tahun pengalaman ya, misalnya 5 years experience in apa di sini memenuhi nggak, itu lebih penting ditaruh di personal statement. Oke, balik lagi kita lihat di contohnya, go back. Misalnya di sini kita lihat syaratnya adalah pernah successfully launching and scaling B2C produk. B2C itu kayak misalnya Amazon atau apa gitu, across various markets, sekaligus brand awareness-nya diurus semacam itu. Oke, next. Kita lihat di sini apakah ada dari CV-nya yang ngomongin tentang successfully pernah melaunching produk. Dari sini sepertinya nggak banyak ya. Oh ya, by the way, saya ceritain ya pengalaman saya dari interviewer itu, kita beberapa kali session meetings and meetings itu kita cuma dikasih 1 menit. Oke, kita ada 5 CV baru nih, kita lihat. Tapi kita cuma punya waktu 1 menit sebelum kita diskusi CV pertama. CV kedua 1 menit lagi, semacam itu. So we don't really have a lot of time untuk lihat 5 halaman CV atau cover letter yang 2 halaman, 3 halaman gitu. So be concise, man. Kita harus fokus gitu. Mereka butuh ini, kita tulis ini gitu. Di sini kita butuh yang pernah melaunching dengan sukses. Mungkin yang di pengalaman pertama itu di Syspex itu, mungkin ya di sini ya, tapi nggak disebutkan di sini successfully launching gitu. Tapi oke lah, ini poin bagus salah satu mungkin. Go back, berbalik. Conversion centric ini juga mirip di yang syarat nomor 5 ya, CRO gitu, misalnya web optimization dan A/B testing. Next, kita lihat apakah di sini ngomongin tentang conversion rate. Ini kebetulan bidang saya kalau yang conversion rate itu data science. Di sini kebetulan tidak disebutkan apapun mengenai A/B testing. So dia nggak nyebutin di sini apa-apa gitu. Oke, go back, balik. Oke, dia bisa memahami how product interact, sustainable growth loop, bisa memprioritaskan features. Misalnya kayak, orang ini pernah memprioritaskan bikin priority meeting sebelum sprint start misalnya. Disebutkan di situ di CV-nya atau enggak, atau di cover letter biasanya seperti itu. Next. Kita lihat di sini, dia nggak menyebutkan gitu kan, dia berpengalaman dalam memprioritaskan feature mungkin weekly atau apa, atau mungkin monthly. Kita pengen tahu juga, ternyata nggak ada di sini. Go back, balik. Kriteria terakhir adalah overseeing product development with cross functional teams. Next. Sepertinya yang tadi dari halaman warehouse, yang pertama yang warehouse product manager itu kayaknya dia ada pengalaman di sini. So misalnya ya, ini terus seperti judge-nya Indonesia Idol gitu. Oke. Saya sih yes gitu, kayak semacam itu. Terus saya sih taruh maybe. Jadi ada yes, no, maybe gitu. Atau mungkin score gitu kan, tergantung perusahaan. Saya sih yes, saya sih maybe kayak gitu sih. Ya udah, kalau maybe kita taruh di maybe. Kalau yang yes biasanya udah 5, 10 kita cukup gitu. Kita panggil ini dulu yang maybe nanti kalau misalnya kita nggak dapat dari 10. Jadi contohnya. Next. Ya, oke, saya nggak banyak presentasi, saya akan lebih menerima Q&A di sini. Jadi kita udah ngomongin tentang Swedish versus Indonesia job market dan interview culture. Saya ngomong tentang shortlisting, interview proses, gimana milih kandidat
So, oh ya sebelumnya saya sedikit sharing bahwa di salah satu proses kita interview, kita pernah menolak satu kandidat, posisinya adalah industrial PhD. Jadi waktu itu dia presentasinya baik sekali, dia down to earth, ada 2 kandidat itu, down to earth dua-duanya. Kemudian presentasinya, dia bahkan demo gitu, demo live deployment gitu. Wow gitu kan. Ini buat orang Swedia itu wow banget itu. Biasanya mereka kayak udah hasilnya di print screen, tapi ini demo gitu. Terus sayangnya waktu Q&A kita tanya gitu kan, ini academically juga harus bagus kan. Oke, kamu master tesisnya tentang ini, ceritain dong kamu waktu itu solusinya, kamu problemnya apa, solusinya kayak apa. Dia lupa. Oh sorry, I forgot, it's 5 years ago, 10 years ago. Udahlah, itu sebagus apa presentasi di situ, ya, iya, berarti nggak serius dulu waktu bikin masternya, bisa sampai lupa. Kalau bikin tesis itu kan sampai malam begadang, terus they will not forget for his life gitu loh istilahnya, for their lives, semacam itu. Ya, itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di. Saya lanjut, saya persilakan Mas Alvin untuk memoderate. Iya, terima kasih Mas Dani. Mungkin kita selanjutnya lanjut dulu dengan sesi materinya Mbak Indah ya. Jadi kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu terkait dengan perbedaan apply kerja di Swedia dan cara menonjolkan diri dan pengalaman di CV. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Indah Rahayu yang saat ini bekerja di Intrum AB sebagai Business Analyst for Cross-Border Debt Recovery. Kepada Mbak Indah dipersilahkan. Yap, terima kasih Alvin. Oh ini presentasinya ya. Ups. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi atau mungkin siang menjelang sore bagi teman-teman yang ada di luar zona waktu CET. Aku sebenarnya enjoy banget tadi dengerin Sahil dan Mas Dani juga Mbak Koni. Terus sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman PPI yang sudah invite saya di sharing session kali ini. Tadi udah sempat sedikit perkenalan tentang profil saya. Sekali lagi kalian bisa panggil aku Indah. Saat ini aku bekerja di Intrum AB yang bergerak di Credit Management Services dan headquarters-nya tuh di Swedia. Kita beroperasi di 24 negara di Eropa. Juga kita memiliki global partners yang ada di seluruh dunia. Lalu background pendidikan saya pernah belajar arsitektur, juga komunikasi, lalu terakhir saya menyelesaikan master saya di universitas tempat Mas Dani bekerja, Linnaeus University, jurusannya Informatics. Oke, kita mulai dari sini ya. Oh ini dia presentasi saya, oke. Aku mau bilang sebelumnya ya, yang aku share ke teman-teman ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan saya ingin mengingatkan kalau saya di sini bukan praktisi di bidang human resource atau human capital. Lalu saya juga tidak menggunakan data statistik, semua murni pengalaman pribadi saya. Oke, slide pertama dari sorry, dari title-nya dulu, sorry. Yep. Dari tema presentasinya aja, Sweden's job market, what do you need to know? Observasi saya menunjukkan bahwa banyak orang nih yang merasa cukup frustasi dalam mencari pekerjaan di Swedia. Terkadang muncul pertanyaan dalam pikiran mereka, ini pernah terpikir pikiran aku juga, apa sih yang kurang nih dari aku sampai aku nih belum dapat pekerjaan di sini gitu. Terus pernah juga berpikir, ini kalau gue di Indonesia, di Jakarta, mereka tuh berebutan dapetin gue gitu. Terus tapi kalau aku boleh merinci dari pengalaman aku dan jawaban ke orang-orang yang bertanya kepada aku biasanya tuh menyampaikan
bahwa masalahnya mungkin bukan pada hanya keterampilan atau skills yang kita miliki, tetapi elemen-elemen pendukung yang dapat membuat yang dapat attract apa ya recruiter tuh tertarik kepada kita gitu. Oke, next. Yes, ini aku sedikit balik ke belakang. Pada awalnya aku datang ke Swedia tuh tahun 2014 untuk mendampingi suami aku yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan IT consultant. Tapi saat ini beliau sudah pindah ke salah satu bank di Swedia yaitu SEB. Terus kami menghabiskan sekitar 1 tahun untuk mengenal negara ini bersama keluarga. Lalu setelah itu 2015 kita balik ke Indonesia dan aku kembali bekerja di Jakarta selama 1 tahun. To put it simply, I think in 2016 we moved back to Stockholm, but for good. Kita pindah permanen. Anyway, in spite of all the opportunities Sweden provides, I think to decide something untuk mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan di Jakarta. Ini pekerjaan aku ya di Jakarta tuh adalah keputusan yang sangat berat. Lalu singkat cerita kamu sampai Stockholm 2016 dan juggled with all the changes we had. Lalu awal 2017 aku masuk SFI. SFI ini adalah kelas bahasa untuk para imigran. Kalau bahasa Swedianya artinya tuh apa ya bahasa Swedianya tuh Svenska för invandrare. Terus invandrare itu imigran. Lalu aku paralel juga apply open position di beberapa industri dan role yang memang pernah aku miliki di pengalaman bekerja sebelumnya di Jakarta. Anyway, kayaknya aku miss deh, aku menyebutkan pengalaman pekerjaannya apa. Jadi dulu aku pernah di beberapa perusahaan di Indonesia, dulu aku pernah jadi market analyst di Indosat, lalu jadi technical atau network design analyst di Excel Axiata. Lalu aku pernah jadi lease and investment analyst di Jones Lang LaSalle, salah satu perusahaan properti dari US. Lalu terakhir kerja di Jakarta, aku berusaha mencoba menjadi key account manager untuk perusahaan fiber optik dari Jerman dan dari Indonesia juga. Jadi aku nih ada kalau dilihat pattern-nya, aku ada di industri yang beragam, mulai dari industri telekomunikasi, properti, IT and tech, macam-macam ada industrinya. Terus tapi stick pada satu role yaitu sebagai analyst. Balik ke presentasi berikutnya. Stop this presentasi ini, sorry. Terus balik ke sini. Saat itu mulai frustasi, aku memutuskan untuk karena nggak keterima kerja. Nah, untuk memutuskan untuk take a step back to reflect or reconsider my current actions, thoughts or approach to a situation. Jadi aku berpikir kenapa sih aku kok ditolak terus ya? Apa sih yang kurang dari aku atau apa yang aku butuh perbaiki atau improve gitu? Requirement apa yang aku harus fulfill nih di sini? Di sini aku mungkin bisa memberikan saran untuk teman-teman semua. Ini terserah kalian bisa ambil atau tidak sarannya, tapi aku lebih suka, aku orang yang selalu mendesain sesuatu yang ada di depan. Jadi aku create atau design your own path, aku buat kayak semacam board gitu, roadmap lah mungkin lebih tepatnya untuk perjalanan untuk goals, untuk mencapai goals. Aku nih apa sih, mau ngapain sih selama 2017, 2018, terus aku dalam kurun waktu tertentu mau achieve dapat kerja pas kapan gitu. Terus ini aku gunakan untuk menavigasi skills komponen apa yang aku harus miliki untuk kembali ke jalur atau sesuatu yang udah aku bangun yaitu karir ya di Jakarta. Lalu aku juga invest waktu paralel ini semua melakukan research, memulai hidup di non-English country itu kompetensi in life apa sih yang dibutuhkan, lalu create roadmap dalam periode tertentu, 2017 ngapain, 2018 ngapain. Aku biasanya punya kayak semacam 5 tahun, tapi aku breakdown per yearly, terus dari yearly itu aku breakdown per month. Nah, terus tahun 2017 mulai kelas SFI, lalu
kita daftar SFI itu kan dari Komun ya. Terus mereka juga lihat a brief profile of our education background. Terus itu kan bisa mendeterminasikan di level mana Swedish kita nih. Biasanya mostly orang Indonesia tuh datang ke sini S1. Jadi mereka menempatkan kita tuh di level C. Nah, tapi pada saat itu aku minta ke guru aku dan rektor aku untuk menempatkan aku di level B, itu downgrade lah kurang lebih. Kenapa? Karena, apa ya, aku nggak ngerti, aku nggak tahu sama sekali bahasa ini kayak gimana gitu dan bagi aku English itu udah jadi comfort zone banget deh, semua orang aku nggak perlu kesulitan ngomong bahasa Inggris di sini, mereka juga, 80 mungkin bisa dibilang 90% mereka bisa bahasa Inggris. But anyway, I have to add this, each person's, learning style is different, and it has different needs, strengths, and strategy for engaging for new information. Bahasa ini new information bagi aku. So please recognize your learning style since it can help you to optimize the learning process and adapt learning method to fit your needs. Cari banget learning style kita tuh yang pas banget buat kita sehingga bisa mengoptimasi dengan informasi baru tuh yang akan masuk ke kita gitu. Karena menurut aku apalagi di role aku yang sekarang Swedish tuh kayak krusial banget gitu. Nah, lalu ada satu titik akhirnya jatuhnya tuh kayak galau, aku mau bingung mau apa nih, atau aku mau kerja, atau aku mau sekolah. Lalu sekolah itu jadi bercabang juga, mau ngambil master atau mau ngambil yrkeshögskolan atau, apa ya, kayak ke sekolah keterampilan gitu. Jadi spesifik mau jadi accountant, ya di sekolah akuntansi, mau jadi, kerja di ventilasi, ngurusin ventilasi udara ya kerja di ventilation, mau jadi koki apa segala macam di sini banyak beragam banget. Terus tapi anyway galau masih tetap, tapi aku walau galau aku tetap berjalan sesuai dengan, rencana dan roadmap yang aku buat, jadi kayak stick to the plan gitu loh. Oke slide ketiga, next, oh kok slide ketiga? Nggak next ya harusnya? Oh iya, ini, oke ini, balik tadi ke kelas bahasa. Jadi pas di kelas bahasa tadi tuh, aku berpikir, dari kelas bahasa ini apa sih yang bisa aku bangun dan explore. Aku berpikir untuk membangun connection dan relationship, dengan teman-teman, kelas aku dan yang ada di sekolah itu, di SFI kelas aku. Eee, aku dulu teman-teman aku tuh teman-teman kelas bahasa ikut aku, mostly itu, mereka dari Syria, imigran gitulah, dari Timur Tengah, Syria, pokoknya negara-negara yang, perang gitu. Jadi pada saat di kelas SFI, aku terekspos berbagai macam, profesi, berbagai macam kondisi atau situasi dari orang tersebut. Anyway aku nggak berpikir mereka tuh ada di level atau di kelas mana, terus yang aku berpikir malah, "Oh aku bersyukur ya datang ke sini karena ya maksudnya karena suamiku bekerja di sini bukan karena perang," gitu loh. Jadi, pas kondisi kayak gini tuh, malah, melihat sisi lain, dari Swedia itu sendiri. Nah, pada saat aku membangun connection, relationship, aku bertemu seorang ibu lah gitu. Seorang ibu terus dia tahu aku sedang nyari kerja, dia tahu aku sering cerita dulu pekerjaan aku apa, gitu. Terus aku sangat passionate banget menurut dia dengan apa yang aku lakukan. Terus dia bilang, "Di sini ada tuh program namanya Kortavägen." Anaknya dia ikut di situ. Terus anaknya dia sudah bekerja, karena program itu. Tapi bukan karena program itu ya, mungkin karena dia juga cuma melalui tools-nya tuh si program ini. Terus dia ngasih tahu ke aku, untuk dapetin program ini kemana aku tanya, "Oh iya kamu lihat website-nya di Arbetsförmedlingen," itu jadi kayak semacam, institusi atau Swedish Public Employment. Jadi, kamu ke sana itu dibagi per komun kayak gitu-gitu. Jadi aku ke sana, di situ kita dapetin, career handledare atau, career coach mungkin bisa dibilang. Dia lihat CV kita, profile kita, jadi kayak dia navigasi kita gitu. "Oh, kayaknya kamu cocok di sini deh, cocok di sini." Nggak selalu langsung dapetin solusi, enggak. Kita tuh kayak, aku bisa bilang kayak, dia juga sendiri career coach-nya aku,
dia juga banyak melakukan eksperimen di aku gitu. Tapi aku ngerasa nggak negatif ya. Aku lebih cenderung ya I need to do that, we need to do that, we need to do a lot of experiments kayak gitu. Akhirnya tapi paralel aku ikut program ini, itu kan program ini Korta Vegan namanya, berbagai macam dari berbagai macam university. Kalau di Stockholm tuh ada Stockholm University, ada Folk Universitet. Tapi anyway kalian saat ini lebih baik update dari website aja ya karena sorry. Aku kan 2018 waktu itu batch-nya. Mungkin bisa jadi ada adjustment sesuatu lah di situ gitu. Nah, jadi itu dia butuh si yang apply ini butuh ada di level ada di Swedish di level tertentu. Kalau nggak salah pas aku tuh minimal C ya, at least minimal C. Terus lalu aku ikut Korta Vegan, tapi pada saat aku ikut Korta Vegan, aku paralel ikut mentorship program gitu dan aku ikut meetup itu nggak selalu harus tentang karir gitu loh. Jadi hobi kamu apa. Aku kebalikan Sahil sebenarnya. Sahil itu dia ekstrovert dan aku introvert. Ada satu sisi di mana aku butuh melatih kayak semacam bagaimana cara mendeliver ide-ide aku, public speaking kayak gitu-gitu. Walaupun aku belajar di tempat pekerjaan di dunia profesional aku, tapi ada kondisi aku kayaknya butuh nih karena lingkungannya baru ya. Orang introvert di lingkungan yang baru tuh pasti dia merasa hati-hati banget gitu. Sedangkan Swedish Society itu nggak bisa lu nunggu dia ngomong gitu. Malah kadang kita ini harus gue yang memulai gitu dan aku bukan orang yang kayak gitu. Nah, itu jadi makanya dengan acara-acara kayak mentorship program, terus meet up, aku jadi ketemu, terekspos dengan banyak orang, dengan karakternya masing-masing orang gitu. Jadi aku tahu bagaimana menempatkan manage introvertness aku kayak gimana. Terus kalau excited aku gimana caranya aku juga apa namanya how to handle my tone pas lagi saat excited kayak gitu-gitu aku belajar banget di mentorship program. Anyway, short story, pas di Korta Vegan 3 bulan kemudian ada di kelas Korta Vegan dari Januari, terus aku April, aku dapat internship di tempat yang aku bekerja sekarang. Nah, internship-nya itu waktu itu role pertama, aku nggak langsung jadi analis, aku nggak langsung ada di posisi yang sekarang. Waktu itu aku benar-benar jadi debt monitoring officer untuk produk mereka utilities. Utilities tuh kayak listrik, aku kerjasama dengan beberapa perusahaan energi seperti E.ON, Fortum, Ellevio, kayak gitu-gitu di sini. Nah, itu internship total 100% in Swedish. Bisa dibayangin aku baru belajar 1 tahun bahasa Swedia, bener-bener 2017 ke Januari 2018. Dan bahasa Swedia aku tuh masih bener-bener kayak kanebo kering, kaku-kaku gitu. Dan tapi di situ anyway aku mau bilang, aku merasa kayak listening skill aku tuh kayak dilatih gitu. Pada saat kamu belajar bahasa baru, kamu dipaksa untuk mendengar mereka. Dan itu aku belajar jadi how to be a good listener dan informasi masuk pada saat aku mendengarkan mereka. Mendengarkan akhirnya tanpa aku sadar, aku jadi kayak anak kecil gitu. 3 bulan kok aku bisa ya bisa ngomong kayak begini kayak gitu. Dan aku harus bilang tahun pertama aku internship atau ada di organisasi tersebut, aku kehilangan berat badan 12 kilo cuma gara-gara aku harus bilang gara-gara bahasa gitu. Lalu setelah internship aku dapat summer job, aku kerja tuh Juli sampai September. Anyway, aku mau add information about summer job. Kamu kalau mau cari summer job, semua perusahaan biasanya mostly mereka buka untuk summer job itu mulai bulan April. Karena aku sendiri sebagai hiring, kita nyari summer job rilis dari bulan April. Ada yang bulan Februari udah mulai, tapi mostly bulan April. Kenapa? Karena kan kita summer job nyari bulan April. Karena kan nanti dia kerjanya pas bulan Juni. Tapi kan untuk proses kayak semacam budgeting, apa segala macam, terus onboarding, itu dari bulan Mei gitu. Jadi ya cari-cari aja di LinkedIn. Mereka biasanya ini buka kok, ya dari network juga, kayak gitu-gitu.
Lalu aku dapetin employed permanently Oktober 2018, tapi aku pindah ke departemen lain, yaitu aku nggak langsung jadi posisi yang sekarang juga. Aku cross border debt recovery monitoring officer, masih officer gitu. Terus tapi ya nggak apa-apa. Ini yang aku harus highlight. Jadi pada saat kamu masuk ke industri di Swedia pertama kali, kamu harus mengalami downgrade. That's fine. It's okay. Nanti berdasarkan dalam kurun waktu tertentu kamu bisa catch up lagi kok. Just that's fine. Pokoknya udah nggak apa-apa gitu. Itu yang harus diterima dulu gitu. Nah, anyway, yang aku harus bilang juga mentoring sama network ya, mentoring sama networking is a key networking is a key in here. Tapi untuk mentor tuh ini terserah kalian maunya gimana. Tapi kalau aku pribadi, aku senang banget punya seorang mentor. Dan aku punya kebiasaan kalau aku mau ini, aku butuh seorang mentor. Tapi aku nggak ketergantungan sama mentorku. Aku hanya butuh lihat profil orang yang sama, bukan yang sama, profil orang yang memang aku tuh mau achieve sesuatu dan dia sama gitu. Jadi mentor mentor tuh maksudku nggak mesti kita tuh kenal banget sama dia gitu. Aku bisa dari siapa aja gitu. Anyway, terus di sini networking is a key banget ya. Untuk dapatkan networking menurut aku being a genuine person aja. Maksudnya otentik deh, kamu tuh seperti apa sih? Ya itu kamu. Mungkin kamu butuh mengimprove atau adjust, tapi just being you gitu loh. Terus di dalam proses networking ini, ini kan ada beberapa yang kita tuh gimana ya, menurut aku dunia ini tuh saat ini tuh uncertain. Jadi karena semuanya uncertain, nggak punya struktur yang kayak kita dulu gitu, aku lulus S1 punya struktur gitu. Sekarang nggak ada strukturnya, tapi di situ ada values-nya, yaitu kita jadi kayak mau belajar gitu, belajar hal-hal yang lain, yang baru segala macam. Di situlah ada self improvement. Lalu discover what you want to discover dari hasil self improvement dan dunia yang uncertain seperti ini gitu. Lalu karena kamu pada saat kita networking, membangun sebuah network yang besar, otomatis kamu need to adjust dong with something that can make you fit. Nah, kamu terekspos banyak dengan ragamnya berbagai macam orang, dengan behavior mereka, dengan values hidup mereka masing-masing. Mmm, in my opinion, avoid getting carried away. Jadi just being you with your own values. Tapi kalau udah keluar dari values-nya kita, oke, kayaknya gue tetap seperti ini gitu. Jadi ya avoid aja, terbawa arus lah maksudnya gitu. Lalu ya itu, stick to your own values. Somehow aku merasa values aku ini yang kadang bisa menyelamatkan diri aku saat aku harus mengambil sebuah keputusan mana yang benar dan mana yang salah, kayak gitu. Next. Yes. Ini menurut aku ini ya unspoken requirements yang ada di society kita. Maksud aku yang ada di society di Swedia, gitu. Jadi aku harus bilang bahwa when looking for a job in Sweden, it's important to understand and adapt to the local job market, cultural norm atau in Swedish kultur, atau apa ya, norma kali ya bahasa Indonesianya, dan professional expectations. Lalu ada unspoken requirements in the Swedish job market. Terus aku harus bilang bahwa orang-orang Swedia itu mostly kita mulai dari humble ya. Aku harus akui bahwa humbleness are very important to integrate into your professional personality. Karena orang Swedia tuh cenderung mereka tuh rendah hati gitu dalam cara mereka berpakaian, berbicara, dan bersikap gitu. Lalu paling gampang pakaian dan gaya hidupnya tuh sederhana banget gitu. Mereka pengalaman aku ya, interaksi sama mereka selama bertahun-tahun ini di kantor ataupun di society-nya, mereka tuh nggak pernah gitu apa ya,
memamerkanlah kemewahannya mereka atau kekayaannya mereka kayak gitu. Tapi ya kita ngelihatnya elegan gitu. Makanya warna bajunya aja kan warna warna earth ya, maksudnya coklat, hitam kayak gitu. Tapi entah kenapa aku merasa kayak elegan aja dilihatnya gitu. Itu unspoken requirements. Bahkan di tempat kerja pun kayak gitu. Mmm, kamu nggak perlu memamerkan sesuatu untuk mereka, untuk kamu mendapatkan rekognisi dari mereka, atau mendapatkan validasi dari mereka, enggak. Jadi mereka tuh lebih prefer, "Ya udahlah lu action aja deh, gue bisa lihat, yang bakal lu achieve tuh kayak gimana," gitu. Mereka tuh tipe yang kayak gitu. Anyway, itu juga sebenarnya aku juga jadi kayak begitu, pada saat aku mau hire, orang, bahkan, di proses onboarding juga aku juga jadi kayak gitu ke, teman aku yang baru. Lalu komunikasi, interpersonal communication in Sweden, komunikasi interpersonal di Swedia itu, cenderung, didasarkan pada prinsip-prinsip, egaliter, apa ya, egaliter, pokoknya terbuka, santai, informal tapi agak formal, kayak gitulah, ada di, ya di inilah, di gray area tapi, anyway santai ya, relax. Terus, mencapai pemahaman, kamu dan aku, kita berdua memahami sesuatu yang sama, itu sangat dihargai. Karena itu apapun itu, meeting-nya kalau di organisasi biasanya meeting itu berkali-kali sampai semua tuh mau mengambil keputusan yang sama gitu. Jadi itu memang kayak begitu cara cara mereka berkomunikasi gitu. Jadi, mencapai pemahaman yang sama gitu, itu sangat dijunjung tinggi oleh mereka gitu. Lalu orang Swedia, nggak terlalu ekspresif secara emosional, dalam komunikasinya mereka sehari-hari, tapi mereka kayak, cenderung, memberikan ekspresi yang misalkan, dia lagi makan siang, terus makan siangnya ini dia masak sendiri, tapi dia sangat menghargai makan siangnya enak dengan cara, yummy," itu bener-bener kayak anak kecil yang matanya sampai merem-merem kayak gitu, dan aku di Asia tuh nggak. Ya aku nggak tahu ya di keluarga kalian, tapi di keluarga aku nggak kayak begitu, ya udah kita makan-makan gitu. Dan aku ngelihat dia kayak mereka kayak begitu. Anyway itu juga aku jadi belajar juga ke diri aku bahwa, ya menghargai gitu apa yang telah aku masak, itu hal dari hal makanan gitu ya. Lalu mereka juga suka humor kok, sama kayak kita. Dulu aku mikirnya mereka kaku segala macem. Tapi, bisa make a joke tapi jangan langsung ya, kalau pas sudah kenal berapa jauh baru, kita humornya tuh kadang kayak humor receh kita juga gitu. Jadi ya aku sih, nyambung aja sama mereka, aku humor receh aku ala Jakarta aku bawa ke mereka, mereka ngakak-ngakak juga tuh, ketawa juga kayak gitu. Terus, private space, be careful. Biarpun mereka terbuka dalam komunikasi, dia pasti bilang nama anaknya, kalau sudah berkeluarga, dia pasti bakal bilang nama partnernya, tapi tetap kita harus menghargai ruang, pribadi, nya masing-masing. Bisa dilihat kan pada saat kita nunggu bus aja mereka jaraknya seperti itu. Jadi memang, bukan hanya, dia pokoknya private space itu memang sangat dihargai oleh mereka. Jarak fisik yang cukup dijaga juga, lalu pemahaman umum tentang kebutuhan untuk memberikan, ruang, kepada orang lain, gitu. Yang terakhir, be part of the culture, di sini tuh ada, namanya lagom. I think it's pretty popular, concept from, Swedish culture. Lagom tuh konsep budaya Swedia, tapi aku bener-bener sorry, sulit banget menerjemahkan lagom ini ke dalam, bahasa yang tepat lah, ke dalam bahasa Inggris gitu loh. Tapi kalau bahasa, Indonesia mungkin aku bisa bilang secukupnya, ya udah nih cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, ya ada di tengah-tengah gitu. Mereka kayak begini, di organisasi, ini ya ini kayak begini juga gitu. Jadi ya udah lagom gitu, udah, nggak terlalu berlebih deh gitu. Eee, apa ya, kayak nyiapin makanan buat suatu acara aja gitu ya di kantor gitu. Kan kalau di Indonesia sampai banyak banget makanannya, tapi ini tuh sampai, hah? Cuma jus, air, kalau mau pakai air terus soda kalau ada soda, bulenya juga misalkan orangnya 50 yang dilebihin sama dia tuh cuma 55 kalau enggak 60 udah. Gitu, kalau di Indonesia kan beragam sampai kita bisa bagi-bagi orang gitu kan.
Bule tuh kayak apa ya? Bun, apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Terus mereka juga suka banget dengan physical activities. Mereka suka dengan nature, walaupun nggak semuanya aktif, tapi most of their population, yes, they love so much being in the nature and sport. Sorry. Lalu next, yep, in here aku mau bilang bahwa ini balik ke CV sama cover letter yang tadi Mas Dani bahas juga. Paham banget ya, namanya new career in different country itu it can be tricky to navigate the hiring process and understand the needs of potential employees. But sorry, CV di Swedia aku harus bilang please kill your darlings deh. Maksudnya tuh kita tuh nggak usah tonjolin semua apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan achievement di Indonesia atau ya dimanapun juga gitu. Karena yang dilihat tuh cuma satu halaman. Jadi by keeping your CV 2 pages or less. Lalu prioritize the most relevant information and just focus on it. Maksudnya yang tadi Mas Dani kasih tahu, oh dia butuhnya ini. Ya udah, fokus prioritaskan yang memang mereka butuhkan. Udah, yang mereka nggak butuhkan keluarin. Kayak di CV aku nggak menyebutkan semua pengalaman kerja aku yang ada di Indonesia. Yang aku fokusin adalah pengalaman kerja aku yang ada di Swedia. Itu contohnya. Terus yang pengalaman kerja aku yang misalkan aku mau apply jadi seorang analis, aku remove tuh yang key account manager aku tonjolin semua yang ada yang pernah aku jadi analis di situ, tapi yang aku highlight yang aku bekerja di Swedia aja, gitu. Jadi itu triknya lah. Lalu cover letter, aku nggak ngerti ya penting atau tidak, tapi menurut aku ini penting. Karena itu cover letter itu adalah cara kamu berkomunikasi dengan si hiring managers. The cover letter itu should not simply list competencies and your skills and demonstrate how your previous experience is relevant to the role. Jadi kasih tahu pengalaman kamu di pengalaman kamu yang sekarang atau yang previous gitu, yang bisa nge-support dan relevan buat role ini gitu. Kamu sukses di mana, pernah di mana, yang kamu tidak tampilkan di CV. Lalu jangan sekali-sekali repeat informasi yang ada di CV kita. Dan terakhir, put personal touch on your application by being genuine. Maksudnya kasih deh, kamu tuh kenapa sih mau pindah ke sini? Alasan kamu apa sih? Pasti ada personal reason kamu mau kayak gitu kan. Entah kamu mau develop diri kamu, tapi kan kamu juga mau develop juga kan industri atau ke organisasi yang kamu akan berkembang bersama sama mereka. Oke, next. Oke, ini aku hanya mau highlight aja. I know Swedish job markets have a great potential. I can promise about it. But understanding them can be challenging, in my opinion. Aku tuh nggak ngerti sebenarnya dulu mereka tuh butuhnya apa. Tapi pas aku ada di suatu organisasi, pas aku buat requirements untuk hire jadi kolegaku, bahkan untuk jadi timku, terus pada saat sekarang aku juga interview mereka, aku jadi ngerti gitu loh. Oh ini tuh yang dibutuhin mereka. Emang unik menurut aku, unik banget nggak kayak di Indonesia gitu yang memang benar-benar aku nggak bilang jelek juga ya. Maksudku, karena kan kalau di Indonesia menurutku ada plus social pressure juga ya. Minimal S1 tuh kerjaannya seperti ini gitu. SMA kerjaannya seperti ini, S2 ada di level ini gitu. Nah, sedangkan di Swedia tuh nggak kayak gitu. S1, S1 SMA jadi kayak seolah-olah kayak sama gitu loh. S2 itu bisa jadi spesialis, expertise, ada di manajerial kayak gitu. Tapi S1 sama S2 tuh tricky banget di situ, karena mereka sistem pendidikannya berbeda gitu. Lalu yang harus kamu lakukan, kita lakukan research the Swedish job market, apa sih landscape-nya seperti apa, yang tadi aku bilang ada unspoken requirements, mungkin itu cuma hanya highlight, tapi kalian bisa menggali lebih jauh. Lalu look internship or training programs itu bisa ada di portal-portalnya
company tersebut, lalu take advantage for online job portals, jadi LinkedIn segala macam itu most powerful. Networking is highly valued in Sweden. Cari network dari mana aja, manfaatkan segala macam sumber, and make your CV and cover letter localized based on Swedish market job. Next. Oke, aku mungkin harus bilang what is the best way to navigate my career path. But anyway, it's important for you to know if that there is no right or wrong. There's no right or wrong answer when it comes to your career path. By the way, saya juga mau bilang kalau ini jalan hidup aku ya, untuk aku dapetin, maksudnya membangun karir kembali di Swedia. Kalau ada cara yang berbeda di orang lain, that's normal thing. Ketika memulai membangun kembali karir di negara lain, kita juga akan dihadapkan sebagai berbagai macam options, bukan hanya yang terkait ke arah karir, tetapi juga menyangkut pilihan hidup. Kita ini mau jadi apa sih, gitu. It's a journey, I can say it's a journey filled of choices, experiences, and continuous learning. Karena background aku totally not in the finance industry. Aku benar-benar aku manusia yang selalu ada di dunia desain, tapi nggak pernah kepikiran untuk suka dan enjoy banget ada di dunia finance. Ya, semua mungkin kayaknya hasil dari perjalanannya yang menclok-menclok ada di berbagai macam industri, terus habis itu ketemu dengan berbagai macam pilihan dan experiences. Terus keputusan yang kita buat nih akan membentuk jalur yang kita tempuh dan mempengaruhi pengalaman dalam hidup dan peluang dalam hidup kita. Lalu setiap pilihan juga membuka possibilities yang baru dan bisa jadi menutup yang lain gitu. Terus lalu menghasilkan perjalanan yang unik dan can be personal for us gitu. Terus anyway, this will contribute, menurut aku ini akan berkontribusi untuk self development kita dan akhirnya reshape our point of view di dalam hidup kita gitu. Being open is everything in front of you. That is fine. You need to do that. Choosing the path that fits your goals and being realistic. Trust me, kadang kita suka lupa di bagian terakhir yaitu being realistic. And then our path tuh, perjalanan kita tuh not always be linear or straightforward ya. Harus ada belok-beloknya. Explore aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, lakukan terus experiments. Karena by creating life experience, you are able to fit your curiosity. Next. Ini tadi kita udah bahas, it's okay. Kamu explore di beberapa tempat yang nanti akhirnya akan terkonek kok. Kamu tuh maunya apa, sukanya apa, kayak gitu. Terus dan harus diingat ya, put on your hat, each individual has a unique background and has different values. So jadi kalau professionalnya journey-nya kita tuh beda perjalanannya, nggak apa-apa. Dan pelajaran yang aku dapatkan dari professional journey itu sebenarnya bukan hanya professional journey, menurut aku proses pendewasaan kita, dan ternyata adulting is hard. Maksudnya jadi dewasa tuh ternyata kayak gini ya gitu, susah gitu. Tapi ya at the end of the day akhirnya reshape lah diri kamu yang oh ini kayak the best version of your life. Ya itu aja dari aku. Kembali ke Alvin, sorry kalau waktunya. Oke, terima kasih Mbak Indah atas materinya yang inspiring. Semoga teman-teman di sini bisa termotivasi juga dengan ceritanya Mbak Indah. Selanjutnya kita sebenarnya ada satu pertanyaan untuk Mbak Indah. Oh, oke, shoot. Oke, ini dari Mbak Anida. Kira-kira Mbak Anida ada keinginan untuk on cam dan tanya sendiri nggak? Kalau ada dipersilahkan. Oke, mungkin saya bacain aja deh. Jadi dari Mbak Anida pertanyaannya adalah siang Mbak Indah, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ingin bertanya, networking di Swedia bentuknya seperti apa aja ya Mbak?
terutama untuk orang introvert dan yang tidak minum alkohol dan cukup concern sama makanan halal? Terima kasih. Oke, thank you ya, Mbak Nida, pertanyaannya. Anyway, aku harus kasih tahu juga bahwa aku tidak konsumsi alkohol dan ada dietary tertentu yang biasanya orang Muslim lakukan. Jadi kalau networking itu aku ikut acara Mingle itu kalian bisa browsing ya di website, di ya googling lah gitu. Ini kalau aku sih lebih cenderung kayak ke fintech, terus tapi aku juga senang dengan industri lain sebenarnya. Terus networking itu acara-acara meet up sama mentorship program yang pernah pengalaman aku ikutin gitu. Dan kadang aku ngajak mereka, dia ngajak aku atau aku ngajak mereka ya in personal. Jadi kita cuma ngobrol berdua atau beberapa orang aja. Tapi aku biasanya bilang ke mereka, kalau ini untuk urusan dietary dan alkohol, aku selayaknya orang-orang vegetarian aja ya, kayak nggak aneh gitu loh. Dan alhamdulillah so far mereka nggak aneh gitu menganggap aku nggak minum alkohol gitu. Terus bahkan mereka bercanda, "Wah, kalau gue mabok lu bisa nganterin gue dong," kayak gitu. "Kalau gue mabok lu doang nih yang bisa navigasi kita," kayak gitu-gitu aja. Terus, jadi aku nggak masalah, nggak ada isu di bagian itu. Terus kalau yang introvert, aku tahu banget nih struggle-nya tuh kayak gimana. Pada saat aku mau bilang, keluar sama gue yuk." Aduh, itu kayaknya ini bukan aku banget gitu. Tapi balik lagi ya, itu menurut aku barriers yang dihadapi oleh orang-orang, introvert dan aku mau mempelajari keluar dari bubble itu. Jadi karena aku overthink banget pada saat mau ngajakin orang, ketemu aja gitu. "Aduh, dia mau gak ya? Nanti gue ngomong apa ya? Asik gak ya sama gue?" Kayak gitu aku mikirnya. Tapi anyway balik lagi ya, aku harus bilang orang introvert itu juga bukan orang yang, eee apa ya, weird apa sih, kayak ya gitu deh, aneh gitu. Aku introvert, aku nyaman dengan buku. Nah, dengan melalui buku-buku ini aku jadi banyak wawasan kan, pada saat aku ngobrol sama mereka ya nyambung-nyambung aja, malah jadi aku kayak asik banget gitu, dia ngobrol ke aku tahu dia. Nah itulah, mereka makanya jadinya nyaman gitu loh dengan aku yang menurut mereka tuh kayak tahu banyak, padahal sebenarnya nggak tahu banyak, aku tahu cuma sedikit-sedikit doang dari buku gitu. Tapi ya break your wall aja lah sebagai seorang introvert, atau realistisnya gini deh, gue butuh kerjaan nih, atau mentok-mentoknya ya, aku dapet tips dari teman aku, intinya gue butuh cuan, kalau mau nggak mau kan gue harus breakdown nih, kalau namanya orang butuh cuan gimana sih, dilakukan kan dengan cara yang benar ya. Jadi kayak gitulah kurang lebih gitu. Tapi anyway kalau aku, cara aku bener-bener curious banget apa yang ada di otak orang sebenarnya, pikiran mereka seperti apa ya, kenapa mereka bisa begini gitu. Jadi ya udah aku mendobrak dinding-dinding introvert itu. Gitu. Jadi ya ada aja sih topik yang dibahas, terus mungkin tips lagi untuk orang introvert, kan kita mau network nih, kita udah tahu kita mau itu networking-nya tentang apa, ya siapin aja materi-materi yang bakal, kita mau ngomongin gitu. Jadi memang aku prefer gitu, lebih baik kita mikir dulu baru ngomong gitu. Jadi ada ininya lah, pattern-nya nanti pas ada sebuah diskusi, gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Aninda. Mungkin bisa membantu menjawab juga nih Mbak Indah, buat yang dietary tadi. Karena mungkin boleh ditambahin juga ya Mbak, kalau orang Swedia kayaknya biasa mendapatkan biasa ini ya, kan kita dietary-nya nggak cuma buat yang muslim yang halal atau tidak alkohol juga, tapi banyak yang vegetarian juga ya Mbak. Jadi mereka luar biasa respectful sih ke semua orang yang punya dietary seperti itu. Jadi nggak mesti khawatir asal kita ada di sana. Bahkan kalau pengalaman saya bahkan karena mereka udah tahu dietary kita, biasanya mereka tuh mendata gitu. Terus habis itu biasanya mereka nyiapin gitu loh, kayak makanan ini buat yang vegetarian, ini buat sahil nih, Iya misalkan harus benar. yang halal kayak gitu kan, biasanya kayak gitu ketika lagi acara gitu. Jadi mereka beneran concern dalam hal itu. Kayak ini nih ikan nih, jadi sahil sama dulu kan saya sama ada satu lagi orang Indonesia sama Kiki itu bisa makan kayak gitu misalnya. Jadi mereka itu bukan semacam bukan isu sih kalau menurut saya di orang Swedia ya. Jadi kayak gitu. Satu lagi nih, ini yang kelewat. Orang Swedia selain demen alkohol, mereka juga suka olahraga. Nah, kalau males ngomong, kan olahraga aja bareng kan, gak usah ngomong.
ngomongnya sedikit. Jadi sebenarnya ikut aja. Itu kadang cuma simple ya, cuma ada komunitas lari, ya ikut aja lari. Nggak harus kuat, nggak harus expert. Yang di-highlight itu partisipasinya sebenarnya. Jadi Terus nanti conversation isinya tentang lari. iya, itu which is good kan. Sebenarnya kalau ngomongin introvert, ya sebagian besar orang Swedia juga introvert. Introvert. Jadi nggak ada masalah. Betul. Oke, thank you. Mungkin kita akan ke agenda selanjutnya langsung di Q&A sesi general ya. Jadi untuk semua narasumber itu teman-teman bisa langsung tanya juga di kolom chat. Mungkin ini juga ada pertanyaan yang kita pilih, ada 2. Pertanyaan untuk Mas Dani, ada dari Mbak Siska Yuliana Sari, mungkin kalau berkenan on cam kira-kira Mbak boleh? Oke, mungkin saya bacain mungkin ya karena beliau belum bisa on cam. Pertanyaannya, Hai Mas Dani, terima kasih untuk sharingnya. Saya tertarik dengan background Mas Dani yang switch career field dari bioinformatics ke IT industry. Boleh sharing pengalamannya, Mas? Kendala terbesar apa saja yang dialami selama switching career dan bagaimana mengatasinya? Dan persiapan how to be a standout applicant di antara applicants yang lain yang memang sudah specialized di bidang IT. Dan apakah motivasi terbesar yang mendorong pindah dari bidang bioinformatics ke IT field, AI atau ML? Seperti itu. Ya, oke. So yang pertama tadi tentang kendalanya switch career. Kayaknya kendalanya cuma satu, gimana bilang ke calon employer bahwa I relate gitu. Maksudnya saya bisa masuk ke bidang itu. Udah itu aja kayaknya kendalanya. Sisanya sama kayak applying in general. Terus solusinya ya udah ya kita stand out di situ. Kita bilang, it doesn't matter loh background saya misalnya bioinformatics saya tapi mau mengerjakan bidang baru itu misalnya seperti itu. Kemudian stand out di antara applicants yang lainnya. Ya seperti yang dibicarakan tadi, stand out-nya ya mungkin ya di presentasi saya juga sebelumnya, stand out-nya adalah ya CV dan cover letter-nya yang benar, yang baik, yang bisa langsung orang ini relate nih, orang ini yang kita cari nih gitu. Tapi mungkin yang lebih bisa bikin stand out lagi itu seperti yang dibilang Connie tadi, misalnya ikut olahraganya misalnya sama misalnya kita mau apply di satu perusahaan gitu ya, terus habis itu kita punya teman di perusahaan itu gitu, kita join olahraga mereka atau yang lagi di luar lagi after work-nya atau di luar kantornya, terus juga misalnya ya kenal-kenal networking dengan mereka, ya udah itu kan jadi stand out. Saya tahu orang ini, saya mau menginterview orang ini, saya tahu orang ini, ya udah dia mungkin kalian akan stand out. Motivasi pindah bidang ya, pindah field dari bioinformatik ke AI ya karena ada lowongannya di situ, apply aja. Maksudnya waktu itu seperti itu, simple. Mungkin ada boleh aku add gak? Ya. Ya, aku karena kebetulan aku nasibnya kayak sama seperti Mas Dani ya, aku pindah industri, maksudnya memutuskan pindah lompat ke industri lain. Tapi aku harus notice di sini walaupun kita itu tadi yang Mas Dani bilang bener banget gitu. Cuma harus notice bahwa walaupun kita pindah industri atau pindah misalkan Mas Dani dari bioinformatics ke AI kayak gitu. Tapi pasti kan ada metodologi, ada framework yang memang tuh bisa dipakai yang dari sebelumnya ke yang pindah ke yang sekarang gitu. Jadi dulu aku juga pas lagi interview seperti itu. Kan kamu banyak banget nih spend waktu di dunia telekomunikasi, karena aku di dunia telekomunikasi itu kurang lebih 8, hampir 9 tahun gitu. Nah, jadi kenapa kamu mau pindah ke dunia finance gitu? Dan aku perhatikan memang sebenarnya walaupun berbeda industrinya, tapi kalau ngomongin operations
ya otomatis bisnis prosesnya tuh kayak beda-beda tipis. Cuma yang bedanya yang satu configuration atau network yang kita analisa dengan revenue, tapi kalau ini kan lebih cenderung ke financial instruments gitu. Tapi ada framework sebagai basic seorang analis yang maksudnya fundamental dari seorang analis yang selalu dia pakai gitu loh. Jadinya kemarin pas pindah industri ya aku bilang itu, terus aku add juga sama bahwa ini part of my agility lah, maksudnya kan kita harus agile dong di uncertain world kayak sekarang, karena kan movingnya cepet banget gitu loh, udah beda kayak kita dulu gitu. Nah, berarti kan di sini ada value plus dari diri aku yang, oh dia orangnya mau belajar ya, dia mau adjust dengan kondisi yang ini ya, kayak gitu. Jadi kemarin aku, ya maksudnya share aja buat teman-teman kalau mau ada yang pindah industri. Kemarin pas interview kayak gitu juga. Tuh. Oke, thank you untuk Mbak Indah dan Mas Dani. Ini selanjutnya ada lagi yang kebetulan bisa on cam dari Mas Gali. Dipersilahkan. Ya, siap. Terima kasih Mas Alvin dan para pembicara. Kebetulan udah di cover sama Mbak Indah ya tadi beberapa poin, cuma pengen lebih tahu teknisnya untuk terkait CV nih. Kan Mbak Indah dan Mas Dani kan switching karir, ya, shifting karir dan punya banyak pengalaman working experience sebelumnya. Nah, terus tadi Mbak Indah juga sempat mention untuk ya kill your darlings gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih secara teknisnya seberapa besar pemangkasannya, apakah memang dihilangkan semua atau memang disebutkan tapi hanya highlightnya saja dan yang mungkin ada relevansinya atau bagaimana. Lalu yang kedua, saya juga pengen tahu sih dari kacamata sebagai recruiter gitu ya, apakah memang pengalaman di Indonesia itu dilihat what to consider gitu. Paling itu aja. Makasih. Saya dulu berarti ya. Jadi kalau untuk seberapa besar mau mengeliminate di CV atau cover letter kan ya. Ya, seperti yang saya presentasikan tadi, cover letter dan CV itu isinya something that they want to know. The interviewers want to know. Jadi ya kalau bidangnya ngomongin tentang ini, kita ada pengalaman ini yang nggak relevan, ya udah kita nggak usah sebutin, mungkin taruh di LinkedIn kan, di situ ada LinkedIn link juga kalau di CV-nya gitu loh, kalau mereka want to know further. Tapi yang penting ya mereka tahu, oh ini memenuhi semua kriteria, bahkan mungkin secret, kita tahu secret requirement-nya juga ada di situ, ya udah gitu. Yang penting itu di state. Kemudian tadi tentang worth to consider itu apa enggak untuk experience ya dari Indonesia. Itu kita nggak peduli, selama saya pengalaman menginterview ya, itu kita nggak peduli pengalaman dari negara mana, yang penting dia ada pengalaman nggak, dia bisa nggak, berhasil nggak, dia ada track record bagus nggak gitu loh. Jadi kalau dia udah berhasil misalnya melaunching produk ini di contoh yang tadi, ya udah itu harus ditulis, terus nanti bakal kita tanyain juga waktu presentasi, gimana pengalaman kamu successfully launch this product sebagai product manager di perusahaan sebelumnya gitu misalnya. Nah, bagaimana Mas Gali? Oke, berarti menghilangkan sama sekali gitu ya, yang memang tidak relevan terkait application-nya ya, atau Ya, requirement. kan juga CV paling maksimal 2 halaman. Nggak cukup lah kita taruh semua, kita deskripsikan juga, terus yang cover letter juga jangan panjang-panjang. Nggak muat juga kalau mau kita tulis semua sih sebenarnya. Terlalu banyak ya. Ya Oke, kalau, terima kasih. sorry, aku boleh add nggak? Kalau dari aku ya itu ya sama persis yang Mas Dani bilang. Jadi lihat ads-nya, terus pick up lah, maksudnya pick yang benar-benar tuh relevan tapi targeted. Terus dan
apa yang kita lakukan sekarang tuh menurut aku kita juga jangan royal ngasih tahu ke dia gitu loh, bahwa gue lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, panjang banget listnya, nggak perlu. Karena yang dilihat tuh oh ya sama yang ada di requirements-nya, taruh di paling atas. Karena yang tadi Mas Dani bilang tuh 1 menit gitu. Nah, aku pun juga kayak begitu pada saat mau nyari orang, yang aku lihat tuh yang paling atas. Jadi ibaratnya gini ya, sorry to say kalau gue nggak baca yang bawah gitu. Jadi kita sebagai yang melamar kerja itu taruh di ballot yang paling atas gitu. Itu yang relevan semuanya gitu. Yang additional taruh yang di menengah ke bawah gitu. Ya maksudnya kan contoh deh, apa ya, contoh deh nih misalkan pekerjaan role aku kan sekarang lagi fokus sama automation business process. Terus aku lihat iklannya, oh nih automation ini. Ya udah aku naikin ke atas ya apa namanya writing script bla bla bla. Terus habis itu ini gitu apa segala macam. Ya itu yang korelasinya dengan si automation di sana. Terus habis itu tapi kan aku produknya misalkan aku ada di departemen cross border untuk operation gitu. Nah ya udah yang operationnya tuh ada di bawah gitu. Jadi fokus sama role yang dipinginkan oleh si organisasi yang our future organization. Nah, kalau ketemu iklan dibilang katanya operation, ya berarti operation yang aku pindahin ke bawah, yang automation yang operation aku pindahin ke atas, automation aku pindahin ke bawah. Karena dia mau tahu nih orang fit gak, tahu gak tentang punya pengalaman nggak di business operation kayak gitu. Jadi kayak gitu aja strateginya. Terus yang previous experiences aku bilang nggak usah ditongolin company-nya aja, negaranya apa, role kamu apa, ya kayak gitu-gitu aja. Udah itu that's enough. Sisanya yang sekarang kita lakukan tuh apa gitu. Terus kalau dari kacamata hiring manager sendiri, ya itu yang tadi aku bilang. Tadinya ya namanya juga orang Indonesia ya. Balik lagi aku masih punya perasaan nggak enak kalau aku nggak baca semuanya. Tapi memang that's how to screen apa namanya itu cara bekerja organisasi kayak gitu. Aku juga nggak bisa melawan arus gitu. Jadinya ya aku lihat sekarang oh ya udah nih ini karena kita juga punya pekerjaan lain kan gitu. Oke, terima kasih Mbak Indah dan Mas Dani. Ya, sama-sama kali. Ada satu yang missing nggak sih dari semuanya? Kayaknya kita belum bahas soal external recruiter ya. Jadi jadi ini sebenarnya bukan hidden gem juga sih. Maksudnya ini praktek yang sangat lumrah, common practice. Jadi external recruiter itu satu, mereka dikompensasi melalui komisi. Kalau kandidatnya masuk, mereka dapat komisi. Dan banyak juga job ads di LinkedIn itu di-postednya sama external recruiter. Jadi jangan ragu-ragu, hubungi langsung si external recruiternya, ngobrol aja. Sebenarnya apa sih yang dicari? Nah, dari situ relate sama apa yang Dani bilang, secret requirements, unspoken requirements, what not. Dia biasanya tahu. Saya dapat kerjaan yang sekarang, maksudnya memang waktu itu statusnya ditawarin, tapi bisanya succeed gitu dibanding kandidat yang lain. Itu ada kuncinya di rekruter saya. Saya nanya, ini interview besok tuh sama siapa? Orangnya kayak gimana? Terus ini bukan orangnya yang saya lihat di LinkedIn apa segala macam. Oh iya dia handle this market, ini regionnya ini, nanti dia jadi bos kamu sebagai macam kayak gitu-gitu. Jadi prosesnya nggak berhenti. Oh ntar interview for the best, nggak. Do your research continuously. Oh, yeah, Terus dari annual report juga. Kalau lihat kan misalnya, oh ini perusahaan merger acquisition kayaknya tiap tahun. Kalian punya pengalaman di merger acquisition. Kasih tahu di CV-nya. Terus ini punya operations di Hong Kong, di Taiwan, apa segala macam. Sedangkan kalian punya pengalaman covering that market. Sebutin di CV. So research is key. Ya, betul. Mungkin kalau apa namanya tadi Koni bilang itu teman-teman kalau teman-teman tahu itu contohnya academic work. Mungkin nggak kebayang, aku kasih contohnya aja. Iya, benar. Banyak eksternal. Banyak banget. Sebenarnya di Banyak. media. Oke, terima kasih untuk para narasumber atas sesi Q&A-nya. Semoga ini tetap bisa motivasi teman-teman untuk bisa kerja juga di Swedia.
Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara, tapi tunggu dulu karena sebelum menutup kegiatan kita di hari ini, kita ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk on cam sebentar dan mungkin persiapkan gaya terbaiknya. Untuk panitia dimohon bantu untuk dokumentasi. Siap. Ini Mungkin dikasih tahu kan kalau mau mulai? aku hitung, Kak. Aku hitung. Oke. Oke, aku hitung di hitungan ketiga ya. Sip. 1, 2, 3. Sekali lagi. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Oh iya juga untuk disclaimer, berhubung pertanyaannya yang ada tadi belum bisa dijawab semua, jadi nanti diusahakan akan dijawab dan di-share oleh tim panitia. Jadi selanjutnya acara yang terakhir itu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di acara webinar PPI Swedia selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima semuanya. kasih. Mbak Indah, Mas Sahil, Mas Dani, Mbak Koni, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Thank Sama-sama. you, Mbak Nanti ini Indah, juga akan Mbak Koni. di-upload di YouTube. Di Ah, YouTube. oke. Mas Pasti akan Dani. di-upload di YouTube juga. Oh, kalau kayak gitu tadi aku request Mas Dani nyanyi. Boleh request sekarang? Makasih ya Mas Dani, Koni, Yo, have a nice Dwian, weekend semuanya. Makasih. Yolan, Sehat-sehat dan selalu. Alvin. Ya, Thank Thank you. you. terima kasih semua. Bye. Itu Oke, thank nggak you. mau Sahil tanya juga. Apa? pertanyaan Apa tuh? maksudnya yang belum dijawab, jawabnya lewat apa? Nanti paling dari panitia ini Kak, kita akan buat form nanti paling minta tolong ke narasumber untuk menyediakan waktu untuk bisa menjawab dari pertanyaannya. Nanti habis itu kita compile baru kita posting. Deadline-nya kapan tuh? Habis ini langsung nanti kita compile dulu Atau suruh pertanyaannya. 1 Kenapa? jam lagi deadline-nya, Sahil. Aduh, Oh, masih ada Sahil ya? suruh jawab sekarang aja gimana? nonton bola dulu, nonton bola dulu. Oh iya. Ini masih direkord loh. Tinggal Bener, dipotong nanti. bener dipotong. Ya Eh, udah.